Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Hai, balik lagi di Live Love Flame Tero bersama Egi Pramudia di episode yang masih staycation. Kalau video sebelumnya ada di sini sebuah alat yang buat masukin obat-obatan aku buat infus. Nah, kalau yang kali ini udah pindah ke sini karena yang ininya ngambek. Udah nggak mau lagi, akhirnya pindah ke sini. Gitu. Lagi fasenya disuruh istirahat, dimasukin berbagai macam obat-obatan tentunya, dan dirawat oleh dokter-dokter hebat. Jadi benar-benar ngerasa bersyukur dengan tenaga medis juga yang sangat baik banget. Ngucapin terima kasih banyak untuk mereka dan untuk mungkin ada para dokter atau tenaga medis yang lagi nyimak. Kalian hebat. Terima kasih ya. Dan kali ini aku mau update tentang twin flame. Koneksi twin flame itu gampang-gampang susah, penuh perjuangan, penuh lika-liku, banyak tantangannya, banyak-banyak sabar, karena kalian itu kan mirroring ya. Jadi kayak apa yang terjadi di kamu juga terjadi di dia. Aku shuffle, lalu kamu bantu aku untuk pikirin orang yang sedang jalin sama kamu ya. Kita mulai. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Begini, twin flame di sini dia memang ada perasaan yang tertunda untuk kamu, tapi dia juga ingin memberikan keadilan ke kamu. Itu begini, selama ini tuh dia tahu kok apa yang terjadi, walaupun dia nggak bilang sama kamu, dia nggak banyak bicara. Dia tahu apa yang terjadi dan dia mulai untuk ingin melakukan sesuatu lah, memberikan keadilan ke kamu. Ada Ace of One di sini, artinya ada sebuah permulaan yang dia ingin melakukan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Di sini ada angka 3, reunion, ada perayaan, ada kegembiraan. Dia tahu dia ingin menuju sama kamu karena di sini juga muncul kartu The Lovers, pecinta. Dia ingin sekali mencari kamu. Dia ingin sekali berusaha untuk menunjukkan bahwa dia tahu kok apa yang terjadi dengan kalian. Serumit apa, sesusah apa hubungan ini, dia paham. Akhirnya dia mengerti, walaupun mungkin dia tidak tahu konsep twin flame, tapi dia paham yang terjadi dengan kalian itu, dia tahu betul, dia sadar. Sebenarnya itu yang dia mau. Tapi kenapa ini ada sesuatu yang tertahan? Dia pengen bekerja baik gitu, dia pengen bekerja baik, dia pengen memulai sesuatu pekerjaan yang baik dulu. Itu yang membuat dia tertahan untuk menuju ke kamu. Nah, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dalam arti sesuatu yang bisa ada perwujudannya gitu ya, mungkin itu sisi finansial dia atau apalah yang ingin dia wujudkan ke kamu gitu, baru dia benar-benar mencari kamu, benar-benar menuju ke kamu. Itu yang membuat dia saat ini masih belum ada lagi jatuh. Ini perasaan dia. Ada juga Four of Cup, ada kartu The Sun, ada King of Swords. Ini sebenarnya hubungannya udah cukup lama kalian ya, kayaknya lebih dari tahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun sepertinya gitu. Mungkin secara 3D kalian ini tidak dekat, tidak berhubungan, tapi cara ikatan batinnya tuh kuat banget. Oke. Jadi gini, kalian itu saling mempengaruhi ya, walaupun tidak banyak berkomunikasi, tapi ucapan kamu, tindakan kamu itu sangat berpengaruh buat dia gitu. Sangat berpengaruh. Dan di sini ada Four of Cup. Four of Cup ini dia kayak sedang merenung aja.
bagaimana gitu. Dia itu pengen menunjukkan bahwa apa yang kamu pikirkan selama ini, seandainya itu memandang DM tidak memberikan apa yang kamu mau, atau tidak membalas apa yang kamu berikan, itu sebenarnya nggak benar. Karena di sini ada kartu yes, dia pun merasakan hal yang sama sebenarnya. Hanya saja jalan yang diberikan itu loh, kamu itu ada di pikiran dia, dan kamu tuh menjadi sumber kekuatannya. Page of Cup itu adalah sebuah permulaan baru, dimana dia benar-benar mau memulai sesuatu yang baru sama kamu, sesuatu yang beda gitu, yang benar-benar penuh dengan kejutan. Di sini kan ada ikan yang kayak loncat gitu dari cupnya, jadi kayak memulai sesuatu tuh dengan penuh kejutan lah, penuh dengan hal baik, karena dia merasa kamu itu adalah kekuatan. Itu yang terjadi, yang dia rasakan ke kamu sebenarnya, tapi mungkin belum nyampe ke kamu, belum dia omongin. Karena apa kendalanya ya? Kita coba cek. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part, swimming in this deep, deep blue. Yang jadi kendala gini, dia itu sudah fase dia sulit meninggalkan kehidupan dia yang lama. Dia bergantung sekali dari sisi finansial. Mungkin dia anak pertama yang penuh beban dari keluarganya. Bisa jadi juga dia selain dibebankan oleh urusan-urusan keluarga, mungkin dia juga mengelola aset keluarga. Nah, itu yang dia harus pilih gitu, dia harus tinggalkan kalau ingin menuju ke kamu. Nggak mudah, karena ini Ten of Pentacles ya, jadi siklusnya tuh sudah selesai. Kalaupun misalnya dia mau lakukan, ya dia masih mau tetap di situ, ya akan berulang siklus itu. Tapi dia sebenarnya punya pilihan untuk meninggalkan, tapi itu pilihannya sulit. Pilihan dimana dia harus meninggalkan apa yang dia punya di sana secara finansial. Jadi dia harus berdiri sendiri. Kalau dia mau memilih perasaannya, itu yang harus dia tinggalkan, itu yang harus dia lepaskan. Itu yang membuat dia nggak mudah. Ini ada muncul The Emperor-nya, dia berkaitan dengan sesuatu yang aku bilang sih mungkin orang tuanya, mungkin papanya. Jadi kayak dia menjalankan usaha dari pihak bapaknya gitu, atau dia yang menjadi perpanjangan tangan dari pihak papanya gitu. Jadi makanya ketika dia mau meninggalkan itu sangat sulit bagi dia. Makanya di sini ada di sini ada Two of Swords, ada duality-nya. Dia nggak tahu. Dia duduk dengan mata terikat dengan dua pedang. Artinya ketika mau melakukan sesuatu kan kita harus berdiri ya, harus bergerak. Kalau misalnya stay di situ ya tidak akan terjadi apa-apa. Itu kendala yang dihadapin. Pilihannya sulit. Tapi secara pikiran, secara hati, maksudnya gini, dia memikirkan kamu dan hatinya itu dia pengen memulai balik lagi yang kayak gini. Di sini kan page, di sini ada S, benar-benar memulai gitu. Memulai kalau memang dia mau memilih perasaannya, ya ini yang harus dia tinggalkan, dan itu sulit buat dia. Itu kendalanya. Begitu. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk DM? Bulan
misteri, banyak hal-hal tersembunyi. Apa itu? Kita coba cek lagi. Seven of what? The Judgment. Ada Eight of Swords. Yang harus kamu lakukan nggak banyak, nggak bisa, karena ini bukan bagian kamu, ini bagian dia. Jadi kamu tidak bisa banyak membantunya. Yang kamu hanya bisa lakukan adalah memberikan support, itu pun bukan masuk ke ranah permasalahannya. Ketika dia menjalani, biarkan dia menyelesaikan dengan caranya sendiri tanpa intervensi dari kamu. Karena konsep dari twin flame, balik lagi seperti yang pernah aku bilang, bahwa ketika kamu baik, itu akan menarik dia untuk melakukan hal baik juga. Jadi ketika kamu mencoba untuk memberikan solusi, menjadikan berusaha membantu, justru itu sebenarnya membuat kamu malah jadi terbelenggu gitu. Jadi bebaskan, lepaskan dia, biarkan dia menyelesaikan dengan caranya, dan kamu fokus dengan diri kamu sendiri, jalani self love kamu, inner child-nya dibenerin, benar-benar mencapai titik unconditional love dengan caramu juga. Dengan cara itu yang bisa menarik DM ke kamu gitu. Biarkan dia, lepaskan dia. Jangan mencoba untuk memberi pertolongan, karena itu tidak akan membuat DM ini menjadi menuju ke kamu gitu. Justru dengan semakin dilepaskan, justru itulah dia akan mencari kamu begitu. Jadi diafirmasi dengan kalimat baik, dimanifest bahwa percaya aja, sesuatu akan ada jalannya, tapi tidak dengan kita kayak mengintervensi gitu, memberikan bantuan lah atau apalah, menunjukkan oh ini loh caranya begini loh. Biarkan si DM-nya menemukan jalannya sendiri, menyelesaikan caranya sendiri, karena jelas kok di sini dia pengen reunionnya jelas. Di sini dia juga ada loversnya keluar. Di sini pengen memulai sesuatu yang baru juga ada dengan kamu, desainnya juga ada. Kamunya nggak perlu khawatir. Ini hanya fase dimana dia kan juga sudah tahu, dia sudah paham apa yang sebenarnya pengen dia lakukan ke kamu. Hanya saja fase dia untuk meninggalkan apa yang dia miliki saat ini tuh nggak mudah. Nah ini berkaitan dengan keluarganya. Misalnya pun dia punya keluarga, maksudnya dia punya keluarga kecil, artinya ketika dia harus memilih meninggalkan keluarganya, itu kan bukan sesuatu yang bisa diputuskan dalam waktu cepat gitu. Prosesnya juga panjang. Nah di situ kamu diminta untuk melepaskannya. Dalam arti melepaskan, membiarkan dia melakukan bagiannya itu dengan caranya sendiri. Aku bukain perjalanan kalian itu seperti apa nantinya. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Jadi balance aja untuk menyeimbangkan hidup kalian. Walaupun fase nantinya itu nggak mudah juga, fasenya berliku-liku,
Dan di sini ada semesta memberikan penghancuran, dalam artian kalian dilebur menjadi satu gitu untuk bertumbuh, untuk memberikan hal-hal baik ke depan. Dan ini ada the world itu the end of the cycles. Jadi ketika kalian bertemu lagi itu kalian itu seperti kayak dibuat penghancuran oleh semesta untuk dibangun lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bertumbuh, dimana memberikan pencerahan bagi orang-orang lain gitu. Dan ini adalah sudah hukumnya dari semesta, sudah jalannya. Memang kalian akan melewati fase itu jika kalian memang berhasil melewati fase-fase sebelumnya. Ini yang ke depan seperti itu. Memang nggak mudah, memang ada penghancuran, memang ada yang berliku-liku juga, tapi di sini memang ini sesuatu yang nyata juga. Ada kegembiraan, ada kebersamaan juga, ada pertemuan. Di sini banyak angka 3 muncul. 3 itu artinya pertumbuhan, growth. Artinya mungkin bagi kalian yang tidak bertemu sekalipun, tapi masing-masing dari perasaan kalian tuh bertumbuh sebenarnya. Lihat sih, ikatannya sangat kuat, nggak tergoyahkan. Dia pun kayak ada kartu chariot juga. Kartu chariot itu menandakan gini, dia mungkin bilang, aku memang pergi, tapi aku tidak pernah bilang selesai. Jadi artinya the chariot itu, ya aku ada. Mungkin aku terlihat diam gitu, mungkin aku tidak terlihat beraksi gitu, tapi everything's under control. Dia tahu, walaupun dia belum melakukan apa-apa. Muncul the wheel of fortune. Ikatan jodoh kalian itu kuat ya. Ikatan jodohnya kuat. Dari pembacaan kartu ini kalian berjodoh. Di situ juga ada reunion juga yang dia mau, dan di sini pun ada lagi muncul, walaupun kedepannya itu juga nggak mudah gitu. Di sini ada roda takdir, ada garis jodohnya kuat, kemelekatannya juga kuat. Itu yang dia mau bilang ke kamu. Mungkin aku sekarang pergi, tapi aku tidak pernah bilang selesai ke kamu. Tuh perasaan-perasaan yang dia ingin meninggalkan yang saat ini, ingin menuju ke kamu ya. And then terakhir ada 12 cup to become one. Jadi endingnya fasenya ada penghancuran, berliku-liku, banyak pertentangan, tapi di sini ada kebersamaan, ada kegembiraan, ada perayaan, reunion. Sini ada chariot juga, ada wheel of fortune. Seneng banget kartunya, garis jodohnya kuat, garis keberuntungannya kuat, dan endingnya yin-yin juga karena di sini ada 2 of cup. To become one-nya dapat. Oke, segini pembacaan kartu Twin Flame. Bukan kartu Twin Flame kali ini di edisi vacation aku. Ini aku ada Oracle deck. Yang ini untuk kamu, atau pilih aja, pilih yang mana. Ini pesan semesta untuk DM, DF, dan DM. Tapi bisa vice versa. Yang jelas aku akan buka Oracle deck ini untuk membuka apa yang semesta ingin sampaikan ke kalian berdua. Kenapa kalian diberikan fase ini? Ya, ini yang pertama untuk DF dulu, tapi bisa vice versa. Ini ada Shield Maiden dan Grateful Optimist. Oke. Kamu diminta untuk membuat rencana. Apa rencana ke depan seperti apa? Rencanakan dengan baik dan buruknya bagaimana. Kamu juga diminta untuk optimis tentang masa depan kamu.
Kalau relate dengan kartu yang bukaannya seperti ini, artinya kamu harus optimis. Kamu diminta untuk optimis bahwa kamu akan reunion dengan twin flame kamu, gitu. Nah, ini untuk yang DM, apa bacaannya? Duality. Di sini ada duality dan trader. Duality ini artinya yang banyak salah paham. Oke. Yang terjadi mungkin karena dia tidak menyampaikan dengan baik maksud dia ke kamu atau bagaimana, akhirnya terjadilah salah paham, terjadilah arti-arti yang jadi bikin kamunya nggak mengerti apa yang dia mau gitu, karena dia pun tidak menyampaikan dengan baik, jadi banyak salah pahamnya. Lalu dia diminta untuk trader, change energinya, diminta untuk merubah energinya, lalu create abundance, create keberkahan. Artinya begini, fase twin flame ini diberikan kepada kalian. Untuk di F itu, percayalah, jika memang ini yang kamu mau, maka ini akan terjadi gitu. Ikuti alurnya, buat rencananya seperti apa, optimis aja, kamu akan reunion. Nah, kalau yang dari DM, semesta ingin menyampaikan banyak salah paham, banyak arti yang berbeda-beda gitu. Lalu dia diminta untuk merubah energi. Artinya ketika dia pengen meninggalkan fase yang kemarin, meninggalkan apa yang dia lewati, ya harus yakin, tinggalkan. Lalu ciptakanlah keberkahan kalian bersama. Gitu. Sekian pembacaan Oracle deck-nya dari pembacaan bukaan kartu Twin Flame. Seneng banget bisa nemenin kalian, dan seneng banget kalian bisa nemenin aku sampai video ini habis. Saksikan terus Live Love Flame Tarot dengan Egy Pramudia. Akan banyak general reading. Oh ya, silakan tulis judul-judul yang kalian mau aku bacakan. Pastinya aku akan bacakan juga sesuai yang kalian mau. Itu seneng banget malah kalau misalnya diminta seperti itu. Jadi akunya jadi tahu kalian tuh sukanya dibacain apa. Gitu. Sampai ketemu lagi. Untuk kalian, jaga kesehatannya, jangan sampai kayak aku nih. Di sini injek banyak banget, di sini injek banyak banget dengan dosis yang tinggi. Tapi mudah-mudahan semuanya akan kembali normal, kembali beraktivitas, dan kamu juga pakai maskernya, jaga kebersihannya, dan kamu istimewa. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.